tuh Nurul Jadid, Zainul Hasan Genggong, Darul Karomah, terus Miftahul Jannah, dan banyak pondok-pondok yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk perguruan tinggi, karena di itu juga kan ada pimpinan komisariat perguruan tinggi, yakni di kampus yang sudah terbentuk itu ada Zainul Hasan Genggong, Universitas Zainul Hasan Genggong, yang kedua Universitas Nurul Jadid, dan yang ketiga itu Universitas Terbuka Sakoraka. Dan akan launching mungkin bulan depan ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong. Jumpa kembali bersama kami nih pada kesempatan kali ini di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, narasumber kita kali ini adalah Mas Umarul Faruq yang merupakan Ketua Ibnu Keraksaan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Dini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, langsung saja kita memberikan ruang untuk Mas Faruq agar memperkenalkan dirinya. Monggo Mas. Terima kasih Mbak. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umarul Faruq Kamila selaku Mandataris Ketua Cabang Ibnu Kota Keraksaan. Tanggal lahir 12 November 1996 dan domisili di Gebangan Krejengan. Siap. Orang Krejengan, putra Krejengan Mas ya? Asli lokal. Oh, aslinya lokal. Di domisili Krejengan. Oke. Baik, teman pemilih, langsung saja Mas ya kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk Mas Faruq bisa disampaikan kepada kami latar belakang berdirinya IPN Keraksaan dan peran saudara dalam IPN Keraksaan sebagai ketua. Siap, terima kasih. Latar berdirinya IPNU Kota Keraksaan ini yang diprakarsai oleh 4 pesantren. Nah, ini kan kalau tahun kemarin kita sudah launching dinamika pelajar itu Keraksaan di dalam lingkaran IPNU Kota Keraksaan. Lah, yang melatar belakangi berdirinya IPNU Kota Keraksaan ada 4 pesantren, yakni 2 pesantren besar, yakni Zainul Hasan Genggong, Nurul Jadid, terus ada Darul Karomah dan Badri Duja. Ya, kalau ketua pertama itu adalah Badri Mas Duki dari Badri Duja. Kenapa kok harus berdiri? Sejak berdirinya IPNU di Indonesia tahun 1954, IPNU di Kota Keraksaan itu sudah langsung digagasi oleh para kiai sepuh ya, dari 4 pesantren ini, di mana sekiranya ada wadah untuk pelajar NU dan mana di mana sekiranya segmen pelajar pada waktu itu santri ya Pak. Segmen santri ada terwadahi di mana saya perjuangannya untuk NU di kalangan santri ya, tercetuslah pembentukan pada kala itu yang dipelopori oleh Badri Mas Duki selaku ketua pertama pada waktu itu. Baik, untuk Mas Faruq sendiri nih, apakah ada periode ketua dalam IPNU Keraksaan ini, misalnya periode tahun sekian sampai tahun sekian? Ada. Dalam IPNU itu kalau di tingkatan pusat dari tingkatan tuh masa hebatnya, masa periodenya tuh ada 3 tahun. Pimpinan wilayah 3 tahun, pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang itu 2 tahun. Sedangkan komisariat itu 1 tahun. Sedangkan saya karena baru terpilih per 1 November kemarin, ini masih anget saya. Ini untuk pimpinan cabang kan 2 tahun, dari 2021 sampai 2023. Saya tanya lagi nih Mas tentang IPNU Keraksaan. IPNU ini apakah ada di setiap pesantren ataukah di setiap kecamatan ataukah di setiap sekolah? Segmentasinya. Ya. Segmentasi dari IPNU itu lah. Pertama ya sekolah pesantren, karena kalau dari segi usia Mbak, IPNU itu dari kurun usia 13 tahun sampai 27 tahun. Jadi yang awalnya lahirnya IPNU itu dari pesantren, kan ada PKPP, Pimpinan Komisariat Pondok Pesantren. Itu. Jadi lahirnya IPNU ada di kecamatan, dan di Keraksaan sendiri sudah terdiri dari 14 PAC dari 13 kecamatan, karena ada 1 kecamatan yang terbelah jadi 2, ini Kecamatan Tiris. Jadi
di pimpinan di bawah cabang itu sudah meliputi pimpinan anak cabang sudah ada 14, pimpinan ranting komisariat, dan pimpinan komisariat pondok pesantren yang sudah terbentuk itu yang dari awal, dari periode-periode sebelumnya itu Nurul Jadid, Zainul Hasan Genggong dari Bawah Karomah, terus Miftahul Jannah, dan banyak pondok-pondok yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk perguruan tinggi, karena di itu juga kan ada pimpinan komisariat perguruan tinggi, yakni di kampus yang sudah terbentuk itu ada Zainul Hasan Genggong, Universitas Zainul Hasan Genggong, yang kedua Universitas Nurul Jadid, dan yang ketiga itu Universitas Terbuka Sakorakan. Dan akan launching mungkin bulan depan ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong. Ya, berarti sudah banyak ya, sudah Alhamdulillah. dari pesantren, sekolah maupun perguruan tinggi Mas ya. Kalau Mas sendiri ini, kalau saya boleh tahu nih Mas Farouk, ini mondok ataukah hanya sekedar sekolah atau kuliah? Alhamdulillah, saya itu jenjang kuliah sudah, dan status saya masih santri di Pondok Pesantren dari Bawah Karomah Sidomukti Kejaksaan. Siap. Jadi teman pemilih Mas Farouk ini santri ya, santri di Pondok Pesantren dari Bawah Karomah Kejaksaan di Sidomukti ya Mas ya. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Mas. Jadi pertanyaan kedua itu bagaimana kiat Mas untuk memberikan pendidikan pemilih dalam berdemokrasi yang baik kepada anggota Ibnu Keraksaan? Kiat saya pertama yakni karena saya pernah belajar menjadi di sekolah pemilu 2019, tujuan pertama ingin mengadakan relasi relawan demokrasi di tingkat-tingkat PAC, yang mana tujuan daripada relasi itu kan mensosialisasikan tata cara memilih yang baik dan benar, yang pertama, dan yang kedua gimana tata cara kita berdemokrasi, yang mana tujuan daripada demokrasi itu adalah tidak timpang sebelah, jadi harus merekrut semuanya. Sementara masih itu saja yang akan kami laksanakan, yakni adalah gimana sekiranya terlaksananya relasi relawan demokrasi. Baik, jadi tujuannya itu untuk membentuk relawan demokrasi yang nantinya akan membantu proses dalam yang akan membantu dalam pelaksanaan proses pemilu. Siap. Jadi kecamatan. Jadi sudah mulai disiapkan mulai tahun ini Mas ya? Sudah disiapkan mulai tahun ini, karena ada salah satu senior saya kan pernah ada di KPU. Siap. Sekarang juga jadi selaku komisioner Pak Lio. Oke. Baik. Pertanyaan nomor 3. Persiapan dan kontribusi apa yang akan Anda lakukan guna mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Untuk kesempatan itu akan saya bentuk gimana sekiranya teman-teman PAC yang ada di tingkatan anak cabang, gimana sekiranya pertama menjadi pengawas ataupun pelaksana di tingkat kecamatan itu guna mempersiapkan rata-rata kan usia itu dari 13 sampai 27 tahun itu kan kebanyakan juga ada di pemilih pemula. Nah, di pemilih pemula itu gimana kita memaksimalkan mereka untuk paham apa itu berdemokrasi, dan juga tujuannya di 2024 seperti itu. Jadi mempersiapkan SDM-nya pemilih pemula. Jadi apa sih Mas, pertanyaan saya ini ya, untuk mempersiapkan SDM, untuk mempersiapkan anggota Ibnu yang masih menjadi pemilih pemula agar mau dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Jadi kan seperti penjelasan Mas tadi, itu kan banyak ya, anggotanya banyak, PAC-nya banyak. Itu apa saja sih, bagaimana cara merangkul pemilih pemula itu agar mantap dalam tanda kutip, ya sudah saya harus ikut memilih. Seperti itu, seperti apa Mas? Mungkin langkah pertama yang akan kami bentuk ialah akan mengirim dari perwakilan PAC untuk mensertakan dalam sekolah pemilu yang akan berkolaborasi dengan KPU sendiri yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang itu maupun IPPNU. Karena di organisasi kita itu ada yang terpisah, ada IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulamanya yang khusus putra, IPPNU itu khusus putri. Jadi tujuannya dari adanya sekolah pemilu itu adalah gimana sekiranya mereka paham
Karena pemilih pemula kan rata-rata masih kebingungan, tidak kurang Benar. masih kurang paham apa itu pemilu, apa harus gimana. Jadi akan kami kumpulkan, akan kami laksanakan setelah pemilu. Dan pesertanya akan kami rekrut dari 14 PAK tersebut. Nanti tugas dari 14 PAK itu mensosialisasikan di kantin dan komisariat yang ada di kecamatan tersebut. Seperti itu. Jadi untuk fondasi awalnya, jadi perwakilan dari PAC Ya, itu akan diberikan sekolah kepemiluan ya yang bekerjasama dengan KPU Kabupaten Probolinggo. Setelah itu mereka bertanggung jawab untuk mencerdaskan dalam tanda kutip anggotanya yang di kecamatan itu. Jadi itu sudah di planning ya Mas, mulai dari sekarang sudah ya. Alhamdulillah. Saya berikan apresiasi nih Mas untuk rencana-rencana Anda guna mensukseskan pemilu di tahun 2024. Baik, teman pemilih, luar biasa menarik ya podcast kita pada pagi hari ini. Walaupun singkat namun banyak hal yang menarik yang kita dapatkan. Terima kasih kepada Mas Faruk Sama-sama Mbak Dini atas kesediaannya mengisi podcast di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Mbak Dini. Baik. Jangan kapok Mas ya, nanti kalau ada lagi ya. Siap. Ini juga mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan podcast Ibnu. Siap, Demi bisa. terlaksananya program setelah pemilu. Oh siap. Kita siap Mas dan kita selalu mendukung hal-hal yang positif seperti intinya. Jadi baik teman pemilih, sekian podcast kita pada kali ini. Kami, saya dan Mas Faruk, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak ya dalam podcast kali ini. Tetap sehat teman pemilih, tetap semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Mas, jangan lupa ya nanti kalau tayang di like, share, and subscribe. Kan saya sebarkan di grup PAD. Siap, luar biasa. Terima kasih Mas Faruk. Sama-sama. Baik, see you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya